kadang kita malam-malam harus kemana gitu karena pernah ada kecelakaan di mana sampai jam 2 malam masih di kamar mayat. Itu kan hal-hal yang nggak pernah terduga sebelumnya gitu, dan karena ada kebutuhan informasi ya kita tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penjelajah Muda. Sehat selalu bagi kalian yang menonton. Usai kemarin kita jelajah bareng Om Pecoy, wartawan Ermol Jabar. Kali ini saya berkesempatan jelajah bareng teman saya yang berprofesi sebagai wartawan juga di salah satu portal media online di Kabupaten Kuningan. Saya Kinurda Mutakin, jurnalis Kuningan Mas. Selamat datang di Penjelajah Muda. Ya, namanya Eki, pemuda kelahiran 96 ya, asal Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Jurnalis kuninganmas.com, bergabung dalam wadah Persatuan Wartawan Indonesia. Dia juga sudah mengikuti dan lulus UKW atau Ujian Kompetensi Wartawan yang diuji langsung oleh Dewan Pers Pusat. Lulusan wartawan muda tahun 2019, masih satu angkatan dengan saya sih. Cuman bedanya dia mah 1 kali kesempatan lulus, saya 2 kali kesempatan alias gagal lulus UKW pada tahun 2018. Ya, dia memang pintar sih ya. Meski penampakannya, maksudnya penampilan guys, ya sorry. Meski penampilannya yang agak seram, tapi dia itu sarjana agama loh. Agamis lah, rekomendasi buat para ahwat yang ingin mempunyai calon suami yang agamis gitu ya. Karena kebetulan dia itu masih jomblo dan masih dalam tahap pencarian. Sugan be ayam nyantol jadi pipa majikan dan Maeki. Oh iya guys, kalau kalian tahu, dia ini merupakan sarjana ilmu tafsir Al-Quran dan hadis di IAIN Cirebon. Lalu, kenapa dia memilih berprofesi sebagai wartawan? Seperti apa sih profesi wartawan menurutnya? Simak aja deh selengkapnya. Kalau menurut saya tuh profesi wartawan itu salah satu profesi strategis yang baik dalam tatanan sosial, gitu, tatanan kehidupan, dan mungkin kalau misalkan itu dilihat dari ekonomi juga, lingkup ekonominya potensinya bagus. Jadi saking bagusnya kadang banyak yang emang nyalahgunain sih, tapi ya secara pribadi menurut saya ya emang harus ada orang yang menyampaikan, ya, mengumpulkan informasi dan memberikan informasi. Kalau dulu misalkan saya sebelum jadi wartawan, saya butuh informasi kemana gitu, yang bener lah gitu. Bukan bener apa ya, ibaratnya yang faktual gitu kan ya. Media sosial ya, cuman pertanggung jawabannya kan kalau media massa ada wartawannya kan jelas. Sekarang kita mau kemana guys? Makan Kulineran ya? kulineran. Oke. Saya lagi di Sate Maranggi. Kita mau nyobain Apa guys? sate. Sate. Sate lah. Sate sama nasi ketan bakar gitu. Oh, nasi ketannya dibakar deh. Bakar.
wartawan itu banyak hal ya, bisa manfaat, bisa madarat, bisa menyenangkan, bisa menjengkelkan. Tapi yang pasti harus tetap dalam jalur atau biasanya kita sebut kode etik. Ya harus berimbang, harus independen dan lain sebagainya. Dan kita justru bisa membantu banyak orang dengan cara ini. Cobain deh. Dah. Naon dia? Non mah. Kuningan ini banyak yang harus dicobain. Salah satunya sate Marangi. Kita mau coba. Kesan-kesannya jadi wartawan ya, pertama kali sih tentu ada senang ya, karena emang dari dulu senang nulis sebenarnya. Jadi pas ada wadah yang mau nge-publish tulisan kita ya senang. Cuman lebih jauh ternyata bukan cuman itu gitu, dunia wartawan bukan cuman itu. Ada stigma dari masyarakat yang kayak gimana, yang nggak bisa dihindarin gitu kan. Tapi ada juga yang karena mereka merasa bermanfaat, mereka merasa karena adanya. Ada juga yang ya risih mungkin ada lah ya, wajar. Tapi secara keseluruhan, karena kita itu bergerak di bidang yang apa ya, ada sosial, kalau bahasa religinya mungkin ladang pahala juga bisa di situ. Jadi banyak hal lah ya kalau kesan-kesan. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang nggak terduga gitu, kayak kadang kita malam-malam harus kemana gitu karena pernah ada kecelakaan di mana, sampai jam 2 malam masih di kamar mayat. Itu kan hal-hal yang nggak pernah terduga sebelumnya gitu, dan karena ada kebutuhan informasi ya kita tungguin. Atau kadang kita harus kenal dengan orang-orang yang nggak kita duga sebelumnya gitu, harus banyak lah ya. Kadang juga sedikit paciwe gitu. Jadi kesan-kesannya banyak lah ya. Jadi wartawan itu bukan cuma profesi, tapi posisi kita selain memberikan informasi juga memberikan edukasi, juga memberikan hiburan sih ada sebenarnya. Dan karena kita punya fungsi-fungsi itu, saya merasa kita jadi bagian dari perubahan sesuatu. Jadi ternyata dari tulisan kita yang dibaca banyak orang, atau misalkan video yang ditonton banyak orang, itu bisa jadi hal positif untuk banyak orang. Lagi apa kayak gini? Kita lagi nyobain es krim durian di kedai durian. Nah, jadi ini tuh apa ya, salah satu akses kita mungkin ya, manfaat gitu. Jadi karena kita juga sering ngeberitain ekonomi bisnis, sering ngeberitain usaha-usaha, ya seenggaknya emang ini mah kita dikasih lah ya, tester. Pokoknya enak lah. Kuningan Mas, mantap. Ya jadi kalau apa ya, selama jadi ya pribadi sih ya, pengalaman jadi wartawan itu butuh banyak hal, dan itu membentuk
kita gitu. Tadi mungkin mental, karena kita harus kenalan di jalan sama orang, misalkan nyari informasi, harus komunikasi gitu kan. Itu juga kan perlu mental gitu. Belum lagi tadi misalkan kejadian kayak ada insiden atau apa malam-malam misalkan kita harus ke sana, itu juga kan mental, melawan rasa takut dan lain sebagainya. Terus kadang mungkin ya untuk hal-hal yang agak sensitif gitu, kita harus rela agak dibenci gitu ya. Itu juga kan ngelatih mental. Jadi belum lagi lain-lain godaan dan lain-lain, itu mantap lah pokoknya. Jadi profesi wartawan itu seperti itu guys menurutnya ya. Man, tungguan mal. Uing balik nanti saha euy.